Halo semuanya, kali ini gue mau nge-review pemakaian VR-Star NX100 selama 1,5 tahun ini gue pakai. Nanti gue akan menjelaskan kira-kira apa aja kelebihan terus kekurangannya yang membuat gue agak sedikit nyesal kali ya untuk membeli VR-Star NX. Nah, yang pertama yang membuat gue suka di motor ini adalah kalau kita lihat di bagian depannya gitu ya, ini sudah LED. Berbeda dengan versi sebelumnya atau versi 2019, itu dia masih bohlam di bagian sininya. Dan ini versi 2020 sudah menggunakan lampu LED. Juga ditambah ada lampu DRL. Kalau teman-teman bisa lihat, DRL ini kalau gua ngelihat sekilas itu kayaknya mirip-mirip sama Suzuki Ignis gitu ya. DRL-nya bentuknya warna ungu. Nah, itu salah satu kelebihan. Juga kalau kita lihat lampu depannya ini terang banget teman-teman. Kita bandingkan lampunya ya terang mana antara Scoopy 2021 sama VR punya gue. Coba. Nah, ini VR punya gue nih. Dan ini Scoopy. Gimana? Sama-sama LED. Kira-kira terang mana teman-teman? Sama kalau kita lihat juga ini ada lampu yang selalu aktif gitu ya. Gue lupa namanya. Ini juga udah LED. Cuman sayangnya LED ini hanya ada di bagian itu aja untuk lampu sen, terus lampu belakang, sen belakang itu sayangnya masih bohlam gitu. Itu hal yang menurut gue jadi salah satu kelebihan juga di motor ini. Lalu kalau kita lihat untuk di bagian kompartemen depannya, ini sini kamera sini. Ini ada bagian bagasi tambahan gitu ya, yang menurut gue ini cukup berguna juga gitu. Karena kalau kita lihat itu kan motor-motor matic biasanya cuman polos gitu ya, tampilan sayapnya, tapi di VR ini dimaksimalkan dengan hadirnya bagasi gitu ya. Dan ini juga kenapa kuncinya dua, salah satunya adalah untuk membuka bagasi yang dimana ini bisa kita mungkin hanya bisa menyimpan kayak lap ataupun benda-benda kecil, handphone di bawah 6,5 inci itu masih masuk. Cuman sayangnya bagasi ini dia rawan kena hujan gitu ya, kena hujan pasti dia rembes. Jadi saran dari gua kalau teman-teman punya motor ini itu lebih baik ketika hujan diamankan barang-barangnya. Lalu juga ada kompartemen tambahan di bagian sini ya, mirip-mirip motor matic lah ya, buat kalau naruh uang receh ataupun tiket parkir dan sebagainya itu bisa ditaruh di sini. Itu juga kelebihan menurut gua yang bagus lah ya. Lalu kalau kita lihat dari segi penggunaan joknya, ini karena di rumah gua itu banyak kucing ya dan sering banget nyakar-nyakarin, ini penggunaan jok dengan kulit jeruk ini juga lumayan kuat ya buat nahan serangan cakaran kucing gitu ya. Cuman ya hanya di bagian atasnya aja, di bagian jahitannya ini bisa teman-teman lihat udah copot gitu ya. Sama di bagian samping ini juga karena pakai bahan yang biasa kainnya, ini masih terkena serangan lah ya. Tapi syukurnya ini di bagian atasnya masih mulus. Lalu kita pindah ke bagian knalpot mungkin ya. Ini juga desainnya cukup unik menurut gua. Desainnya runcing, mirip apa ya, runcing-runcing gitu lah ya. Jadi kelihatan kalau orang-orang itu sering ngiranya ini sudah diganti gitu ya, atau sudah pakai knalpot racing. Padahal ini dari awal memang dapetnya yang seperti ini. Dan juga kalau kita dengar suara ini itu lumayan ngebas ya. Jadi lebih berpower lah gitu ya, meskipun pada kenyataannya speed yang dihasilkan itu nggak begitu kenceng-kenceng banget, tapi dari suaranya itu ya udah cukup bagus lah ya. Oke, mungkin ya cuman segitu aja sih kelebihannya menurut gua. Kita sekarang masuk ke bagian kelemahannya kali ya. Nah, ini kita mulai dulu dari bagian knalpot ya. Coba sini. Nah, ini sebenarnya baru 1,5 tahun atau mungkin bisa gue bilang di 6 bulan pertama itu udah mulai gejala-gejala karat gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat untuk karatnya sendiri sudah menuju ke arah kropos mungkin ya. Ya materialnya memang nggak begitu solid untuk ukuran knalpot. Ya, mungkin nanti PR dari gua adalah ya gantinya kali ya.
Ini untuk di sektor knalpot. Lalu kalau kita lihat ke bagian bak kopling, ini sebenarnya teman-teman mungkin ngira ini adalah bagian filter oli gitu ya, tapi ternyata bukan. Ini setelah gua cek justru ya cuman hiasan aja nih baut 3, lebih ke nggak ada fungsinya gitu ya. Jadi kalau mau ganti filter oli kita harus ngebuka bak kopling gitu. Lalu kita lanjut ke suspensi. Ini juga suspensi standar lah ya. Kalau gua bilang sih cukup keras kalau untuk dipakai sehari, untuk dipakai satu orang gitu ya, atau gua sendiri gitu. Kecuali kalau kita berdua itu baru mulai terasa ayunannya. Ya jadi PR gua mungkin juga kedepannya bakalan ganti suspensi gitu ya, kalau mau lebih enak. Lalu lanjut, kekurangan lainnya adalah mungkin di kunci kontak. Ini sebenarnya kunci kontaknya udah pernah diganti karena selek gitu ya, di setahun awal diganti pakai punya Revo lama gitu ya. Jadi untuk material sendiri menurut gua agak kurang bagus. Juga di bagian perintilan sini switch lampu sama starter itu juga agak error gitu ya di awal-awal. Tapi ini udah disetting ulang, jadi sekarang sih udah benar. Lalu lanjut untuk tangki bensinnya sendiri. Ini meskipun kalau kita lihat secara pemakaian gitu ya, ini sebenarnya di lumayan awet. Di data gue sendiri yang udah gue record selama penggunaan ini, itu di kisaran 50 km per liter. Hanya saja mungkin di ukuran tangkinya aja kali ya yang agak kecil di 3,7 liter. Mungkin kalau misalkan bisa dibuat 4,2, 4,5, 4,5 gitu ya, itu bakalan jadi jauh lagi gitu ya pemakaiannya. Ya untuk ini sih mungkin gue bisa pakai di sekitaran 200 km pemakaiannya. Ya mungkin dengan ditambah lagi ukuran tangkinya itu akan jauh lebih enak. Sama apa lagi ya? Oh iya, di bagian depan teman-teman perhatikan, ini juga ada bagian yang udah lepas gitu ya. Ini untuk pengganjal di speedometernya itu juga udah lepas ya. Materialnya bisa dibilang cepat cowak gitu ya, cepat memuai. Jadi ya kurang awet lah ya. Juga material ininya plastiknya yang terkesan agak murahan. Juga ini di kepala blok silindernya, ini di bagian tutup bawahnya ya, ini udah ya mulai bocor gitu ya, mulai rembes olinya di bagian sini. Padahal kalau nggak salah itu udah gua ganti gitu ya packingnya, tapi masih bocor lagi. Ya mungkin kekurangannya itu ya. Sama ya standar sih ya. Sama ya lanjut. Sama ya standar sih ya. Kalau yang dari awal itu udah gue mention soal getarannya. Ini ketika dipakai di kecepatan tinggi itu lumayan getar, apalagi udah mentok di 80-90 itu wah getarannya udah makin berasa banget. Ya mungkin itu aja sih kurangannya dari gua selama 1 tahun pemakaian ini. So far lumayan irit untuk pemakaian harian aja. Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah dengan harga yang gua beli itu di kurang dari 10 juta itu worth it? Oh iya, sama salah satu kelebihan lainnya di harga yang segitu adalah dari pajaknya ya. Pajaknya ini PKB-nya itu kalau nggak salah hanya 100.000. Ya cukup murah lah ya, mirip-mirip sama motor lama. Padahal ini produksinya 2021 tapi masih dapat pajak yang 100.000. Ya mungkin itu aja dari gua. Silakan tulis komentar kalau ada pertanyaan terkait motor ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya.